Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngedrone lagi nih, ngelihat-lihat pembangunan yang sedang berlangsung di IKN. Kebetulan kita lagi berada di daerah Istana Negara. Nah, kalau kalian lihat di depan kita ini sudah banyak pembangunan atau gedung-gedung yang berdiri. Ini adalah areal di mana Istana Negara atau titik nanti upacara 17 Agustus dilaksanakan oleh Presiden di tahun 2024. Oke, buat teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video terkait pembangunan yang ada di IKN. Oke guys, jadi terkait Istana Kepresidenan di IKN, rencananya Istana Kepresidenan itu atau Istana Negara akan dibangun di atas lahan seluas 100 hektar. Luas area bangunan hanya 8%, sedangkan sisanya 92% itu akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Istana Kepresidenan juga terdiri dari beberapa bangunan, antara lain yang pertama itu adalah lapangan upacara, lalu ada bangunan istana. Yang ketiga ada bangunan kantor presiden. Yang keempat bangunan kantor sekretariat presiden. Yang kelima ada bangunan kantor staf khusus. Yang keenam ada bangunan pavilion presiden. Yang ketujuh bangunan Wisma Negara. Selanjutnya bangunan Mes Pas Pampres. Yang kesembilan yang selanjutnya adalah masjid. Yang ke-10 ada dibangun juga museum untuk edukasi. Yang ke-11 ada bangunan-bangunan pendukung. Yang ke-12 bangunan checkpoint. Dan yang terakhir ada botanical garden. Khusus untuk bangunan kantor presiden atau Istana Garuda, jadi luas site yang rencananya akan dibangun itu seluas 3,5 hektar dengan ketinggian 4 lantai. Jadi bangunan kantor presiden ditempatkan pada posisi yang tertinggi dari seluruh kawasan. Jika penggunaan ruang-ruang ini bisa dilakukan secara maksimal, maka bangunan kantor presiden dengan arsitektur yang berasosiasi pada Garuda akan tumbuh menjadi ikon baru untuk seluruh kawasan yang tidak hanya menjadi tempat presiden berkantor dan beraktivitas sehari-hari, tapi menjadi magnet baru nih bagi dunia pariwisata di Indonesia. Wah, sungguh keren ya guys. Lalu buat teman-teman yang bertanya-tanya nih, IKN itu banyak pembebasan lahan dong. Jadi sedikit saya jelasin nih terkait lahan yang ada di IKN nih guys. Jadi lahan di IKN ini sekitar 98% memang arealnya dimiliki oleh pemerintah. Kenapa dimiliki pemerintah? Jadi areal yang diambil alih untuk digunakan sebagai lahan IKN ini adalah hutan produksi. Yang mana hutan produksi itu adalah hutan atau areal yang dimiliki pemerintah. Namun ada hak guna usaha di situ yang dikelola oleh perusahaan. Nah, kalau kalian bertanya perusahaan apa sih yang mengelola lahan IKN ini? Jadi, nama perusahaan di IKN ini adalah PT ICI atau PT IHM yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya juga di Indonesia, guys. Kalau kalian cari di Google namanya Bapak Sukamto Tanoto. Jadi beliau adalah pemilik dari RGE Group. Nah, beliau inilah yang memiliki hak guna usaha di areal IKN ini. Namun saat ini sudah diambil alih untuk pembangunan lahan IKN. Kalau kita lihat cukup luas arealnya dan juga masih sangat hijau guys. Karena sistem dari perusahaan yang mengelola areal IKN ini adalah sistem tebang tanam. Jadi setelah areal ditebang yaitu kayu eukaliptus atau pohon eukaliptus, dan setelah tebang langsung ditanami kembali guys. Jadi adalah sistem yang terus berkelanjutan. Oke, kita lanjut bahas terkait Istana Kepresidenan ya guys. Jadi Istana Kepresidenan ini dibangun sungguh sangat modern ya guys. Kalau kita lihat dari desain yang tersebar itu sangat seperti kota-kota yang sudah sangat maju. Desainnya juga keren. Lalu
tampilannya juga sangat bagus, dan itu memang cantik sekali kalau kita lihat dari atas seperti ini. Jadi kita melihat progres pembangunan IKN ini. Menurut teman-teman semua nih, gimana jika IKN ini tidak dilanjutkan oleh presiden di periode berikutnya? Kalian bayangkan gedung-gedung yang sudah berdiri atau pembangunan-pembangunan yang sudah berjalan di IKN ini akan seperti apa jadinya jika proyek ini tidak dilanjutkan. Kita lihat proyek yang ada di IKN cukup banyak yang sedang berjalan, dan mulai dari kementerian-kementerian, bangunan-bangunan pendukung lainnya, jalanan yang utama. Jadi semua sedang dibangun. Bayangin guys, kalau presiden berikutnya tidak ingin melanjutkan proyek sebesar ini, akan jadi apa nih hutan yang awalnya hijau dan ujung-ujungnya mangkrak. Sungguh sayang sekali ya guys. Oke guys, mungkin video saya kali ini cukup sampai di situ saja. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.